Tidak. Ada Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa di bersama. Berdoa bisa ini. Bermula dengan saya untuk mata kuliah keandalan keselamatan kerja di pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ketiga ini lebih ke permodalan jaringan dan evaluasi sistem, tapi kita nanti lebih mempelajari tentang reliability block diagram seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem seri, sistem paralel, sistem susunan gabungan seri dan paralel. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih mempelajari sistem yang lebih kompleks lagi. Oke, sebelum lebih jauh, sebelumnya silahkan melakukan presentasi kehadiran di lewat ini. Oke, sudah semua ya? Sudah Pak. Oke. Untuk kuliah pada sore hari ini, CPMK-nya dari PK1 yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis konsep dasar keandalan untuk meningkatkan keandalan dan keselamatan proses. Jadi kenapa kok K3 sendiri di sini rekayasa keselamatan juga mempelajari tentang keandalan. Di sini nanti kaitannya lebih ke audit, jadi audit internal atau audit eksternal. Jadi ketika ada titik-titik bencana itu diharapkan tidak hanya tidak pakai APD, tapi ada titik-titik tertentu, misalkan kalau di sistemnya mungkin kalau di perpipaan valvenya rusak atau sistemnya kurang andal. Kemudian unsur CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis sistem keandalan di sini dengan menggunakan konfigurasi seri paralel dan kombinasi seri paralel, serta untuk minggu depan kita akan membahas tentang sistem dengan yang lebih kompleks lagi. Untuk daftar pustaka silakan bisa scan barcode-nya di situ. Sudah ya? Sudah. Oh iya, untuk yang kemarin kita sempat ada tugas pertama, tugas 1, dan kemarin kita sudah sepakat kalau misalkan telat tugasnya kita -5 ya, 5 poin ya. 5 poin per hari. Beberapa udah belum ngumpulin. CLMS kayak Mas. Siapa ya? Sabar ya. Belum ngumpulin ya. Ini nanti segera dikumpulin karena yang terakhir kan hari yang kemarin ya. Oke. Kemarin terakhir, kalau hari ini ngumpulin berarti -5. Kalau besok ngumpulin berarti -10. Ya segera ya Mas Sabar ya. Pelajaran dulu ya. Oke. Pokok bahasannya kita bahas hari ini sebelum mempelajari tentang sistem seri paralel dan juga susunan gabungan seri paralel, kita belajar dulu apa sih sistem itu. Jadi yang dinamakan sistem di sini itu kayak segerombolan komponen-komponen yang membentuk suatu unit. Dalam ini mungkin dari sistemnya ada subsistem. Kalau misalkan sebuah ini ada LCD nih, ini ada 4 partnya. Jadi 4 partnya itu lebih ke subsistemnya dan bergabung dengan desain tertentu dengan fungsi-fungsi tertentu sehingga membentuk sebuah sistem. Ini jadi kumpulan komponen-komponen dengan kinerja dan tertentu yang membentuk sebuah sistem ya, sistem itu seperti itu ya, gabungan dari sebuah paralel komponen-komponen. Ya,
bisa dilihat ini apa ini? Biji Oh, ya. Coba apa namanya? Part-part dari Magicom ini apa aja? Mungkin Mas Akbar. tombolnya itu Pak. Oh, tombol. Ya, itu ada apa? Ini pencetan atas Pak. Platform mana? Obat mana juga? Ada lagi? Udah. Jadi masing-masing apa namanya? Masing-masing komponen, masing-masing part ini jika jadi satu kesatuan membentuk sebuah apa namanya yang namanya apa namanya? Magic. Apa ya? Dan mungkin setiap rumah atau setiap kos-kosan teman-teman ada ya Magicom? Ada. Nah dari part-part dari Magicom ini itu kalau misalkan salah satu part rusak itu ada yang pasti Magicomnya mungkin bisa berfungsi. Ada juga 1, 2, 4 rusak Magicomnya udah benar-benar nggak bisa berfungsi misalnya di sini ini ada part Magicom ya misalnya kalau kita lihat partnya power dari Magicom atau kabelnya itu kecolongan. Kalau kabelnya putus otomatis nggak bisa Magicomnya tidak bisa berfungsi seperti itu. Tapi kalau apa namanya kalau kita lihat mungkin switchnya yang rusak ataupun switchnya ada kendala tertentu misalkan mungkin Magicomnya masih bisa cuman mungkin nasinya kurang matang ataupun nasinya yang tadinya niatnya buat nasi kuning jadi nasi uduk mungkin itu jadi itu masih berfungsi cuman apa hasilnya ataupun keadaannya berbeda lebih rendah lagi seperti itu. Nah untuk apa namanya dalam sebuah sistem ini part-partnya itu bisa tersusun atas seri dan paralel ataupun kalau yang sistem lebih kompleks lagi misalkan di pabrik kan ada apa namanya misalkan yang tadi di plumbing atau perpipaan masih ada valve, ada pipa-pipa yang apa namanya disusun sedemikian rupa sehingga jadi sebuah pabrik misalkan itu ada susunannya tertentu, ada yang seri, ada yang paralel, ada yang gabungan antara seri dan paralel itu susunannya. Dan mungkin ada juga sistem-sistem yang nantinya kita bahas di minggu depan lebih kompleks lagi. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah perhitungan dari keandalannya. Oke, sebelumnya untuk keandalan ini kita nantinya lebih melihat ke peluang ya. Jadi persentase dari keandalan sebuah sistem seperti itu. Jadi untuk keandalan sendiri agar lebih mudah, jadi kita tidak perlu menggambarkan Magicomnya tadi, menggambarkan part-part dari Magicomnya ataupun menggambarkan kalau yang lebih spesifik lagi mungkin PCB-nya di Magicom ataupun rakitan-rakitan di Magicom, kita bisa menggantikan part-part itu dengan relatif blok diagram. Jadi diwakilkan dengan kotak-kotak seperti ini. Ini namanya relatif blok diagram. Nah, yang pertama yang kita bahas tentang sistem seri. Sistem seri di sini adalah sistemnya itu tersusun secara berulang seperti ini. Dan di sistem seri, ketika ada part yang rusak satu, itu sebuah sistem sudah tidak bisa digunakan. Itu yang namanya seri. Jadi kalau di kenyataan mungkin tidak terlalu banyak ataupun tidak sekompleks paralel. Mungkin yang kayak tadi kayak yang kabel ini misalkan diputus itu udah nggak bisa di apa namanya? Udah tidak bisa digunakan lagi, udah gagal. Mungkin ini juga adalah sistem seri. Jadi kalau misalkan ini ada mobil terus bannya bocor satu misalnya, itu mobilnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Seperti itu.
Kemudian untuk sistem seri sendiri, untuk keandalannya itu perhitungannya tinggal mengalihkan reliability dari masing-masing part yang ada. Jadi misalkan yang satu misalkan yang satu 0,1% misalkan. Oke. Keandalannya, terus yang kedua 0,3% seperti itu. Ini tinggal dikalikan untuk seri. Ini contoh untuk seri reliability. Dia tinggal dikalikan. Tinggal dipasangkan saja. Kemudian untuk parallel system. Jadi untuk parallel system ini kalau misalkan sistemnya salah satu gagal, itu sistem yang lain masih bisa digunakan seperti itu. Jadi in-nya masih bisa sampai out seperti itu. Karena masih ada yang mewakili, 1, 2 mewakili. Contohnya seperti ini. Kalau jika tabungnya ini rusak satu misalkan, itu gasnya itu masih bisa mengalir ke sistem ini. Tapi mungkin lebih rendah tekanannya. Untuk rumusnya untuk parallel system itu seperti ini. Kalau yang tadi seri tinggal dikalikan semuanya, untuk parallel system ini rumusnya 1 dikurangi 1 sampai banyaknya part yang ada. Ini kalau susunannya sudah gabung antara seri dan paralel. Oke, solusinya ditanyakan. Jadi kalau gabungan, ya ini contoh untuk gabungan. Jadi kita kalau misalkan gabungan, kita lihat dulu apa namanya. Yang dikerjakan mana dulu. Misalkan kalau soalnya seperti ini, itu yang kita kerjakan yang paralel dulu. Jadi yang 2, 3, yang part 2 dan part 3 ini paralel, baru kita rumusnya ke seri seperti itu. Jadi yang 2, 3 dikerjakan dulu, kemudian yang 1 ini yang 2, 3 tadi dikalikan dengan rumus seri. Kalau yang dikerjakan paralelnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah sistem yang awal kita kerjakan atau kita pahami adalah memvisualisasikan dulu. Jadi kalau kita ke pabrik ataupun ke punya mesin-mesin tertentu, kita visualisasikan dulu dengan reliability block diagramnya itu. Kita buat misalkan blok-bloknya itu part-partnya apa saja. Seperti ini, partnya apa saja, terus baru bisa kita hitung. Kita tentukan dulu seri atau paralel, terus kemudian baru kita mengkalkulasi atau menghitung reliability-nya. Kemudian ini ada tugas individu ya, dikerjakan individu. Jadi ada 4 part. Ada 4 part. Nanti ada 3 soal. Yang pertama, jadikan part-part ini sebagai susunan seri. Akan digambar dan susunan seri. Kemudian yang kedua, yang dijadikan susunan paralel. Kemudian yang ketiga, dari 4 part tadi, jadikan 4 model gabungan antara seri dan paralel. Untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Jelas Pak. DLS ya Pak? DLS. Wah, batas pengerjaannya sampai kapan ya Pak? Untuk batas pengerjaannya nanti malam ya. Oh, nanti malam banget Pak. Dan seperti biasa, kalau telat -5. Aduh Pak, kami banyak tugas. Untuk tugasnya ada
Insyaallah Pak. Sekian, kalau karena saya mau ada ini mungkin bisa dikerjakan tugasnya, yang tugas 1 yang belum juga, terus kemudian yang tugas 2 mungkin bisa ditanyakan kemana sih, apa namanya, ditanyakan sama temen, apa namanya, bisa dokumentasi, bisa bekerja sama ya.